Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ariska Dwi Nugraheni dari kelas 4B akan mempresentasikan materi selanjutnya dari video sebelumnya. Yang saya akan bahas di sini yaitu kritik terhadap konsep penandingan dari bab konsep biaya. Kritik terhadap konsep penandingan. Konsep penandingan merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam kerangka akuntansi konvensional. Menandingkan biaya dengan pendapatan sama halnya dengan menandingkan upaya dan hasil. Meskipun begitu, konsep penandingan merupakan hal yang umum diterapkan dalam akuntansi konvensional. Namun, dalam pelaksanaannya masih diwarnai dengan berbagai pertentangan. Berikut ini akan dibahas beberapa kritik yang ditujukan terhadap konsep matching. Yang pertama, bukti yang objektif. Konsep penandingan memerlukan pertimbangan yang tepat dalam menentukan besarnya kos yang akan dibebankan pada periode sekarang dan masa mendatang. Dalam melakukan pendapatan, bukti objektif memerlukan syarat umum yang harus dipenuhi. Namun demikian, bukti objektif tersebut kurang begitu diperhatikan dalam pengakuan biaya. Salah satu alasan tidak begitu diperhatikannya bukti objektif dalam pengakuan biaya adalah penerapan konsep konservatisme. Konsep ini menyatakan bahwa biaya, rugi, dan hutang harus segera diakui meskipun tidak ada bukti yang kuat dan objektif. Sementara pendapatan, untung, dan aktiva tidak dapat diakui apabila tidak ada bukti yang cukup objektif. Yang kedua, evaluasi terhadap konsep matching. Hubungan sebab akibat merupakan tahap terbaik untuk menandingkan biaya dengan pendapatan. Meskipun prosedur ini rasional, tetapi sulit diterapkan dalam praktik. Alasan utama terletak pada konsep cost attached yang merupakan pendukung utama hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat sebenarnya tidak mungkin untuk diterapkan karena konsep cost attached tidak memiliki alasan atau argumen yang kuat. Oleh karena itu, para akuntan tidak menghubungkan secara langsung biaya dengan pendapatan, tetapi atas dasar interval waktu. Kos akan dibebankan sebagai biaya bila kos tersebut menghasilkan pendapatan pada periode yang sama. Hubungan sebab akibat memiliki implikasi bahwa jumlah rupiah pendapatan tertentu harus dihubungkan dengan jumlah rupiah biaya. Apabila suatu aktiva memiliki suatu manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat diterapkan, maka konsep kos aktiva dapat dialokasikan dalam periode-periode secara sistematis. Cara ini ditandai dengan adanya taksiran-taksiran atau anggapan-anggapan sehingga penerapannya hanya bisa dilakukan secara arbitrter. Alokasi secara teoritis akan memuaskan apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah additivity, ambiguity, dan divisibility. Menurut Imam Al-Ghazali, alokasi masih tetap bermanfaat dalam pelaporan keuangan. Alasannya bahwa alokasi harus dapat diuji secara objektif melalui pengamatan empiris, tidak dapat diterapkan dalam akuntansi. Konsep objektif dan dapat diuji kebenarannya dalam akuntansi tidak sama dengan konsep bukti objektif dalam ilmu pasti.
Cukup sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.